Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa oleh karena kasih kemurahan-Mu yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Kembali di pagi ini kami dapat bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan. Semua ini adalah anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ketiga. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Lukas 3 ayat 5-6. Tertulis demikian. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat yang paling indah yang diberikan kepada kita oleh Tuhan adalah bukan harta kekayaan, bukan keberhasilan dan kesuksesan, tapi kesempatan untuk bertobat dan menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita diberikan kesempatan itu, jangan pernah sia-siakan agar kita tidak mengalami penyesalan kekal. Di ayat yang pertama sampai 20 kita membaca tentang pelayanan Yohanes Pembaptis yang tertulis secara singkat. Memang pelayanannya terjadi dalam waktu yang lebih singkat. Tidak seperti Tuhan Yesus yang melayani selama 3,5 tahun dalam keadaannya sebagai manusia. Ruang lingkup dan rancangan Allah bagi pelayanan Yohanes adalah untuk membawa orang-orang keluar dari dosa-dosa mereka dan datang kepada juru selamat. Yohanes datang berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, bukan sebagai pekerjaan sambilan, tetapi sebuah profesi pelayanan. Yohanes menyampaikan perlunya pertobatan dan bahwa baptisan air adalah tanda lahiriah dari pembaharuan hati yang merupakan dampak dari pertobatan sejati. Yohanes Pembaptis ditetapkan untuk menjadi orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Ia bukanlah aktor utama dari keselamatan. Ia bukan Mesias, bukan juru selamat, tapi peranannya adalah membuat hati orang-orang berbalik kepada Tuhan. Tujuannya adalah agar setiap orang memandang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang telah datang untuk menebus dosa semua manusia. Kita perhatikan saudara di ayat yang kelima, di situ dikatakan, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Kalimat dalam ayat ini merupakan kiasan yang mempunyai makna bahwa setiap kekosongan hati akan dipenuhi dengan kebenaran. Setiap kesombongan akan dipatahkan, setiap penyimpangan akan diluruskan, dan setiap kejahatan akan diubah menjadi kebaikan. Inilah saudara yang ada dalam sebuah pertobatan sejati, yaitu perubahan hidup untuk datang kepada Tuhan Yesus dan menerima anugerah keselamatan serta kehidupan yang kekal. Untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus harus didahului dengan pertobatan, dan oleh kasih anugerahnya hidup kita akan diubahkan oleh kuasa firman dan Roh Kudus-Nya yang bekerja di dalam kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini masih hidup dalam dosa, masih menjauh dari Tuhan, tidak mau hidup dalam kebenaran, saat ini ketika saudara mendengarkan renungan firman Tuhan ini, maka ini adalah kesempatan untuk bertobat dengan sungguh. Ikutlah Tuhan Yesus dengan hati yang benar-benar mengasihinya. Tanda nyata dari sebuah pertobatan
dapat dilihat dari perubahan hidup yang dulunya bengkok menjadi lurus, dulunya jahat menjadi baik, dulunya tidak benar menjadi benar. Kasih karunia Tuhan yang akan memampukan kita untuk hidup dalam kehendak firman-Nya. Bagi setiap kita yang sudah lama percaya kepada Tuhan Yesus, terus baharui hidup kita, minta pertolongan Tuhan agar kehidupan kita semakin berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini mengajarkan kepada setiap kami bahwa pertobatan adalah perubahan hidup. Kalau kami diberi kesempatan untuk bertobat, maka kami harus mengambil kesempatan itu, tidak menyia-nyiakannya, agar kami tidak mengalami penyesalan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami belajar untuk hidup benar, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Ubahkan kami ya Tuhan, bersihkan kami dari dosa, bersihkan kami dari segala ketidakbenaran. Tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu. Kami rindu ya Tuhan, agar kehidupan kami ini dibaharui di dalam Engkau. Setiap lembah dalam hidup kami ditutup, gunung yang tinggi dan bukit diratakan, yang berliku-liku diluruskan, dan yang berlekuk-lekuk diratakan. Bersihkan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Kehidupan kami berubah karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati dan pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan senantiasa diberkati Tuhan, dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap penyakit, memberikan kesehatan dan kesembuhan, dan mujizat jalan keluar Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.